semua, perkenalkan nama saya Recisdo Rolta Simanjorang, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210101132 dengan grup D semester 2, mata pelajaran atau mata kuliah, teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar kognitif. Yang pertama itu adalah tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Yang pertama itu Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan kuberilisasi atau penyimbangan. Lalu pengetahuan seorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu 1. Skema atau skemata, yaitu struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua adalah asimilasi, proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga adalah akomodasi. Dalam akomodasi, proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspons sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognisi siswa, yaitu 1. Tingkat sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preposisional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap concrete operations, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap formal operations yang dari umur 11 ke atas. Lalu, Piaget dikenal dengan teori kognitif development. Ada 3 prinsip utama pembelajarannya yang dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar aktif. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Adapun tokoh yang kedua adalah David W. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran didefinisikan, jika isi pembelajaran instruksional konteks sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Lalu, pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur awal. Yang kedua, diferensiasi progresil. Yang ketiga, belajar subordinat. Yang keempat, penyesuaian integratif. Lalu, tokoh yang ketiga adalah Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, yang termasuk konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya, dan melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi suatu informasi umum
dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan yaitu yang pertama adalah menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang kedua, menimbulkan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa manipulasi informasi. Adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif ini adalah kelebihannya yang pertama, pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan dari teori ini, bentuk kedisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif akan dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas, baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Yang B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. D. Dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Demikianlah teori saya mengenai teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.